Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devani Alisa sebagai perwakilan dari kelompok 15. Selama kurang lebih 8 menit ke depan, saya bersama rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi e-court pada mata kuliah Internet of Things dengan dosen pengampu Bapak Kadek. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Krisna Wicaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wicaksana dan saya akan menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, dan peresmian e-court. E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Aplikasi e-court dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017. Waktu itu, Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan Susten UNDP dan tim pembaharuan peradilan membentuk pokja khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya. Adapun layanan-layanan yang pada aplikasi e-court ialah e-filing, pendaftaran perkara online di pengadilan, e-payment, pembayaran pajak biaya perkara online, e-summons, pemanggilan pihak secara online, dan e-litigation, persidangan secara online. E-court memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi e-court dibentuk dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada 29 Maret 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan telah disahkan. Melanjutkan inovasi tersebut, akhirnya aplikasi pengadilan elektronik diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali SH.MH di Balikpapan pada tanggal 13/7/2018. Acara peluncuran aplikasi e-court dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan teknis judisial dan penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu pada 4 lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Prosesi peresmian penggunaan aplikasi e-court dilakukan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung RI di depan tidak kurang 1.000 orang warga peradilan yang menerima sertifikat akreditasi penjaminan mutu dan para undangan yang antara lain terdiri dari perwakilan mitra pembayaran uang perkara pengadilan seperti Bank BTN, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyaksian secara langsung proses penerimaan perkara dengan elektronik pada 3 pengadilan secara langsung, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Terakhir dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Muda. Di sini saya akan menjelaskan terkait hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran perkara. Pertama, para pendaftar perkara wajib memiliki akun pada aplikasi e-court. Kedua, dalam pendaftaran, pengguna terdaftar harus memasukkan email yang valid. Ketiga, apabila pendaftaran berhasil, pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-court di halaman pertama. Keempat, setelah berhasil, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat sesuai Perma nomor 3 tahun 2018. Kelima, perlengkapan data advokat harus dilengkapi dengan dokumen advokat sesuai persyaratan yang telah diatur dalam Perma nomor 3 tahun 2018. Setelah penggunaan terdaftar telah dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai advokat oleh pengadilan tingkat banding tersebut, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam pendaftaran perkara di aplikasi e-court. Pertama, memilih pengadilan. Kedua, mendapatkan nomor register online tetapi bukan nomor perkara. Ketiga, pendaftaran surat kuasa. Keempat, mengisi data pihak atau melengkapi alamat. Kelima, upload berkas gugatan. Keenam, ada iskum. Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen, pengguna terdaftar akan mendapatkan tafsiran pajar biaya perkara dalam bentuk iskum ini. Ketujuh, pembayaran atau e-payment. Setelah mendapatkan tafsiran pajar atau iskum, pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pembayaran atau virtual akun sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya pajar perkara. Setelah dilakukan pembayaran, otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Kedelapan, kalian akan mendapatkan nomor perkara kalian. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan dan kendala dalam penerapan e-court. Yang pertama, masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk menyewa advokat dan tidak terdaftar sebagai pengguna e-court tidak dapat menikmati layanan e-court ini, karena layanan e-court ini hanya dapat digunakan ketika kedua belah pihak telah resmi menjadi pengguna e-court. Kemudian kolom catatan persidangan menjadi tidak efektif. Jadi ada suatu kasus di mana pendaftar perkara mengalami kesulitan dalam komunikasi. Ia tidak mengetahui di mana ruangan dan kapan ia dapat mengajukan keberatan sebelum putusan hakim, sehingga catatan persidangan menjadi tidak efektif. Kemudian yang ketiga, terjadi penundaan sidang. Penundaan sidang terjadi ketika ada sistem aplikasi yang bermasalah dan terkendala, kemudian kesalahan dijatuhkan kepada salah satu pihak yang dianggap tidak mengupload dokumen, sehingga terjadinya penundaan sidang. Kemudian yang keempat, dapat melemahkan argumentasi saat persidangan. Dalam memasukkan dokumen, terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat melemahkan argumentasi dalam persidangan. Kemudian yang kelima, ada ketidakjelasan jumlah biaya dalam aplikasi. Jadi ada suatu kasus juga di mana salah satu pihak ini sudah membayar sesuai jumlah yang sudah tertera dalam aplikasi, tetapi saat persidangan panitia memberitahu bahwa ada tambahan biaya yang tidak tertera dalam aplikasi.
Perkenalkan, saya Zita Manafia. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari e-court. Yang pertama, administrasi perkara menjadi lebih mudah karena kita melakukannya secara daring yang dapat kita lakukan kapanpun dan dimanapun secara fleksibel. Kemudian transparansi tetap terjaga karena pengelolaan biaya perkara sudah tertera dalam aplikasi dan dapat kita lakukan dengan metode e-payment. Kemudian yang ketiga, administrasi persidangan menjadi lebih cepat karena dilakukan dengan by system sehingga mempercepat gerak pengurusan data administrasi dibandingkan dengan tenaga kerja. Kemudian yang keempat, biaya perkara menjadi lebih murah karena dilakukan dengan aplikasi sehingga tidak ada biaya panggilan sidang dan salinan putusan dan penetapan akan tertera dalam aplikasi secara gratis. Kemudian yang kelima, pendokumentasian administrasi perkara dan persidangan lebih baik. Ya, jadi dengan e-court maka pengarsipan perkara menjadi lebih mudah dan aman dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh para pihak berperkara sewaktu-waktu mereka membutuhkannya. Yang keenam, meminimalisir kemungkinan penularan COVID-19 karena kita melakukannya di rumah, jadi tidak ada kontak fisik dengan orang lain sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, yaitu social distancing. Pelaksanaan e-court berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018. Awalnya, e-court dilaksanakan berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018. Namun, dikarenakan belum adanya perubahan secara signifikan dalam pelayanan dan pelaksanaan e-court sebagaimana yang diharapkan, untuk itu perlunya adanya peningkatan dari layanan e-court itu sendiri, agar terciptanya proses persidangan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sejak itu, diterbitkanlah Perma nomor 1 tahun 2019 pada tanggal 19 Agustus 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di peradilan secara elektronik. Maka dari itu, Perma nomor 3 tahun 2018 tadi resmi dicabut dan tidak diberlakukan, sebab Perma nomor 1 tahun 2019 tadi sudah menyempurnakan Perma nomor 3 tahun 2018. Pelaksanaan e-court berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018 hanya mencakup e-filing, e-summons, dan e-payment. Sedangkan Perma nomor 1 tahun 2019 menambahkan e-litigation sehingga menjadi e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation, yaitu persidangan secara online. Selanjutnya ada dasar hukum e-court. E-court diciptakan dalam rangka terciptanya asas yang kita kenal dalam prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu menyelenggarakan proses persidangan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-court sendiri lahir juga atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan lebih efektif dan efisien. Lalu ada dasar hukum e-court, yaitu yang pertama ada Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Lalu yang kedua ada keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan. Yang ketiga ada surat keputusan Dirjen Badilak, yaitu Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama tentang administrasi perkara dan persidangan di peradilan agama secara elektronik, dan keputusan-keputusan serta perma lainnya. Perkenalkan, nama saya Devani Alisa Rizbai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan e-court dan e-litigation berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 dan berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018. Yang pertama ada pendaftaran perkara secara elektronik. Berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018 pasal 1 angka 5, administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerima gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata atau agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Sedangkan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 pasal 1 angka 6, administrasi perkara secara elektronik dilebih luaskan lagi menjadi serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata atau perdata agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Ada penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik. Berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018 pasal 4, dijelaskan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun pengguna lain yang sudah terdaftar dalam e-court atau litigation. Sedangkan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 pasal 5, dijelaskan bahwa layanan administrasi elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain. Kemudian ada pembayaran pajak biaya secara elektronik. Pembayaran pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan penggugat ketika mengajukan suatu gugatan ke pengadilan. Berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018 pasal 8, pembayaran pajak biaya perkara ditunjukkan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Sedangkan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 pasal 10, dijelaskan bahwa pembayaran pajak biaya perkara ditujukan ke rekening pengadilan pada bank secara elektronik dan terdapat penambahan dan pengembalian pajak biaya perkara dilakukan secara elektronik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.